Halo semua, kembali lagi di video tutorial Manscape. Pada bagian yang kedua, pada part kedua ini kita akan belajar mengenai basic data requirement atau data-data dasar yang dibutuhkan untuk menggunakan software Manscape. Pada dasarnya untuk base map atau data survei itu biasanya extension atau berbentuk ASCII, kemudian ada DGN, DXF, dan DWG. Untuk ASCII ini merupakan kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi, atau singkatnya data yang berbentuk masih angka-angka ya, data survei XYZ atau biasa disebut dengan XYZ free. Sedangkan kalau untuk DGN, DXF, dan DWG ini dia sudah dalam bentuk CAD atau sudah dalam bentuk grafis. Tapi lazimnya data survei yang digunakan untuk Manscape itu dalam bentuk ASCII dan DXF atau DWG. Kemudian untuk data drill hole dan quality ini bisa dapat berbentuk extension Excel atau PRN atau DAT. Tapi biasa berbentuk Excel ya, XLS. Dan data yang lainnya itu seperti data patahan dan data settingan Manscape. Maksud data settingan Manscape ini settingan seperti eh, jadi kalau misalkan kita tidak tidak menyeting di awal, apabila kita pernah membuat project dan settingan Excelnya itu sama, misalkan kolom 1 itu untuk esting, kolom 2 itu untuk noting. Nah, itu bisa cara cepatnya itu simpanan Manscape itu bisa kita copy ke project baru seperti itu. Jadi nanti pada saat eh, mencocokkan validasi data antara Manscape dan Excel itu tidak kita setting ulang. Tapi dengan syarat eh, format Excel itu sama seperti project sebelumnya. Tetapi apabila berbeda maka kita akan menyeting ulang. Biasanya ini untuk drill hole format ya. Oke, lanjut kita ke data yang pertama. Apabila di project Manscape itu data-data biasanya disimpan di ini ya, folder data dan AutoCAD. Untuk AutoCAD ini biasanya apabila data survei kita sudah dalam bentuk DWG atau DXF. Ini contohnya ada IUP dan Topo. Atau bisa juga kita, dan sedangkan untuk data lainnya yang tidak dalam bentuk CAD, yang tidak dalam bentuk grafis atau data mentah itu di sini di data. Kita ke data survei terlebih dahulu. Di sini ada survei dalam bentuk teks dokumen, ada survei dalam bentuk Microsoft Excel, dan survei valid. Nah, apa bedanya sih dari ketiganya? Kita buka dulu yang survei Excel. Jadi pada dasarnya data survei yang teks dokumen itu awalnya dari sini, dari Excel. Nah, perbedaannya nanti ya pada saat kita membuka yang satunya. Jadi di survei Excel ini untuk kolom pertama itu ada hole ID atau kode titik bor. Pada setiap titik pemboran itu diberikan kode. Seperti di sini ada kode key 36, key 21, dan seterusnya. Kemudian ada juga H, kemudian koordinat X atau esting, koordinat Y atau noting, elevasi dari titik bor itu sendiri, dan total depth atau total kedalaman pemboran. Kemudian apa bedanya dengan yang tadi, yang teks dokumen atau TXT? Nah, perbedaannya kalau di TXT itu tidak ada header yang tadi, yang seperti hole ID, esting, noting, eh, apa namanya, elevasi, total depth. Nah, itu tidak ada, dia langsung. Itu perbedaannya. Kemudian untuk survei valid ini
data survei yang TXT sebelumnya tapi sudah divalidasi. Ini biasanya hasil dari validasi titik bor nanti di Mainscape. Jadi data yang ada itu harus divalidasi. Bisa saja titik bornya kan terbang di atas tanah atau bahkan tenggelam di bawah tanah. Itu harus ada namanya validasi titik bor, dan ini koordinat yang benarnya seperti itu. Kemudian untuk data selanjutnya, data quality. Untuk data quality, perbedaannya di sini ada stratigrafi. Misalkan di titik bor Q36, di sini terdapat stratigrafinya WNI untuk zona pelapukan atau wetering, kemudian nama SIM. Kebetulan di sini ada 3 SIM, di mana ada SIM A, SIM B, dan SIM A ini bercabang ya, atau splitting A1 dan A2. Kemudian ada PROM dan TO. PROM ini kedalaman dari ya, dan TO ini kedalaman ke. PROM ini bisa disebut grup batu bara atau top depth ya, grup batu bara bagian atas dari bodi batu bara. Kemudian untuk tunya ini base depth atau floor batu bara. Contoh di titik bor Q21 ini ada SIM A2 dari kedalaman 2 sampai 2,98. Kemudian ada di sini parameter batu bara ya, kualitas batu bara. Seperti judulnya itu data kualitas. Ada as, kadar abu, kemudian caloric value, fixed carbon, relative density, kemudian kadar air, total moisture, total sulfur, dan volatimeter. Apa gunanya? Gunanya ini nanti pada saat kita membuat quality model. Dan sama seperti data survei, kalau yang TXT itu bedanya ya tidak ada header tadi, yang pertama itu. Nah, tidak ada, jadi dia langsung. Itu gunanya apabila kita nanti sudah mengolah datanya, kan seperti ini. Bisa membuat quality model. Misalkan saya tampilkan yang SIM B aja ya. SIM B ini banyak penyebarannya. Nah, misalkan kita memodelkan berdasarkan nilai kalori. Ini legendanya. Dimana yang oranye ini 6.000 sampai 7.000. Dan seperti yang tertampil di layar. Dan tentu ini apabila pada suatu saat akan di redesign, misalkan perusahaan ingin mengejar nilai kalori sekian, maka tentunya akan sangat berguna. Seperti itu. Kemudian oh ya, bedanya ya sama untuk data survei tadi yang sudah dalam bentuk AutoCAD itu ya seperti ini ya. Jadi sudah jadi dia. Misalkan diolah sebelumnya di software AutoCAD atau di software Sulpak, masukkan ke Mainscape dalam bentuk DXF atau DWG. DXF seperti itu. Namun apabila data mentah, maka harus diproses terlebih dahulu. Ini untuk toponya, ini untuk iupnya. Kemudian quality sudah. Litologi. Untuk data litologi ini, kolom yang pertama sama whole ID, kemudian ini stratigrafinya apa. Untuk soil ini kenapa dimodelkan zona pelapukan atau topsoil? Karena ini akan berguna nanti pada saat
reklamasi. Contoh di sini dari kedalaman 3 ke 3 dan dilambangkan dengan tanda petik 2 ya. Sedangkan untuk batu bara ini CO, besar semua. Dan ini base depth dan to depth-nya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk data-data yang lainnya yang extension data ini itu data hasil olahan. Maksudnya sudah diproses lebih jauh seperti itu. Sedangkan data awalnya itu ya ini, litologi, quality, survei, seperti itu. Contoh di sini pada saat membuat better block ada bloknya, kemudian stripnya. Untuk hasilnya itu nanti seperti ini. Ini blok, kemudian ini strip. Nah, ini tampilan kan seperti ini. Kalau untuk hasil datanya tadi yang extension dat. Apabila sudah di intersection jadi seperti ini. Ini berguna untuk membuat SRS grafik ya. Sedangkan kalau untuk DGN itu ya ini tadi desain, drill, kontur, struktur itu di sini. Sorry, DGN, desain. Nah di sini. Ini dia satu kesatuan. Jadi di blok DGN isinya ya tadi ada better block, ada strip, ada intersection. Oh ya, ini kalau sudah jadi SRS grafik seperti ini ya. SR1 dimana SR1 ke sini itu hijau, yang lebih dari satu dia merah. Ini seharusnya dia hijau, hanya karena tidak di merge atau digabungkan jadi ya merah seperti ini. Nah, kemudian kalau outputnya itu bisa juga di sini ya, Excel. Ini outputnya. Sumber daya, volume feed. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengenalan data yang digunakan apabila kita ingin menggunakan software Landscape. Itu saja pada video kali ini. Jangan lupa follow saya pada beberapa media sosial berikut dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.